Selamat datang di video tutorial Ardi Kusnadi. Semoga tutorial ini membantu Anda semua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tips atau tutorial bagaimana cara membuat icon pada menu. Nah, jadi contohnya seperti ini. Ini ada icon-icon selain menu pada blok berwarna-warni, itu sudah dijelaskan kemarin. Nah, sekarang kita memberikan suatu icon, nah, seperti ini. Home ada rumah, profil itu ada user, angkat KBM ada buku, dan seterusnya. Jadi bagaimana cara menambahkannya? Nah, mari kita simak tutorial berikut. Nah, yang pertama tentunya harus kita buka dulu Blogger. Nah, jadi Bapak Ibu sudah punya blog, silakan dibuka blognya, kemudian dicari di tema, klik edit HTML. Nah, kemudian cari salah satu menu, perangkat KBM. Nah, jadi ini lumayan banyak ya, jadi saya carikan yang sedikit sebentar. Nah, jadi biar kelihatan yang mana yang akan kita ubah dan di mana posisinya ya. Jadi seperti ini. Ini ada menu, urutan menu, home, kemudian nah kita tambahkan kode ini, ikhlas FA home FA spin di depan tulisan home. Jadi tinggal ditambahkan saja ikhlas. Nanti skripnya akan saya bagikan di deskripsi grup, deskripsi video ini. Nah, nanti ini hasilnya seperti ini. Nah, ada home, profil, soal, materi, blog, dan daftar isi. Nah, ada suatu menu masing-masing di situ. Nah, kenapa berputar? Nah, nanti juga akan saya jelaskan. Di sini kok tidak berputar, tapi ada beberapa bagian yang saya berikan kode sehingga berputar. Nah, jadi yang pertama Bapak Ibu harus di sini ada saya siapkan. Nah, jadi contohnya adalah ikhlas FA home. Jadi posisinya harus tulisan ikhlas ini diposisikan di depan, di copy kemudian posisikan di depan menu. Nah, jadi tepat di depan menu di sini. Di antara tulisan buka tutup kurung dengan home. Jadi depannya itu posisinya disimpan di situ. Nah, apa yang membuat dia berputar yaitu FA spin ini. Nah, coba saya hilangkan dulu ya. Saya paste saja, kemudian saya simpan. Kita lihat apa bedanya dengan yang tadi ini. Nah, lihat posisi menu ini, home itu tidak berputar. Sedangkan profil, soal, dan lain-lainnya itu berputar. Jadi menu itu sekarang sudah memiliki icon. Nah, seandainya ini tidak ada, ini Bapak Ibu punya menu sebenarnya awalnya seperti ini. Nah, tidak ada apa-apa di samping home. Maka dari itu tadi adalah skripnya. Kita tambahkan tepat di depan home ini. Tambahkan saja FA home. Nah, ini jika Bapak Ibu ingin membuatnya tetap. Tetapnya maksudnya seperti ini, kita simpan dulu. Nah, tetapnya maksudnya seperti ini. Nah, diam saja, tidak bergerak. Nah, namun ketika ditambahkan suatu kode yaitu FA spin, ingat FA spinnya harus di belakang FA home-nya. Nah, tulis saja FA spin. Maka otomatis ketika kita simpan, blok kita menunya untuk home juga akan ikut berputar. Jadi kode FA spin itu yang membuat dia
berputar. Selanjutnya bisa juga di dalam kode itu kita beri tulisan lagi untuk ukuran. Ya, ukuran ini bisa kita tulis lagi FA berapa kali, misal 2 kali, 3 kali. Nah, di sini saya contohkan 5 kali ya. Saya tulis FA 5 kali. Kita lihat di bagian home. FA-nya saya tulis 5 kali. Bagaimana besar FA-nya? Nah, ini besar. Posisinya 5 kali. Jadi ini font AWSOM jika terlalu kecil bisa kita sesuaikan dengan menu. Jika sudah pas jangan diganggu gugat dan jangan ditambah kode FA 5 kalinya. Jadi cukup biarkan saja dan hapus bagian FA 5 kali. Nah, yang jadi pertanyaan, dapat dari mana kode-kode seperti home, profil, buku tadi? Nah, di sini sudah saya siapkan beberapa kode. Silakan Bapak Ibu ketikkan saja nanti di address bar tutorial.arkus.my.id. Nah, nanti juga saya simpan. Saya berikan di deskripsi video. Nah, di sini tadi saya sudah menulis beberapa font AWSOM. Ini berdasarkan abjad. Jadi dari A, B, C, D, E, F. Nah, A, B seperti ini. A, B. Nah, ini yang berawalan huruf A dan B. Kemudian ada C, D, E, F, G, H. Jadi sesuaikan Bapak Ibu ingin menambahkan apa. Misalkan ingin menambahkan user, tentulah berawalan dengan huruf U. Nah, jadi cari yang huruf U. Nah, user di sini. Kemudian jika ingin menambahkan kira-kira mau nambahkan apa ya? Kalender misalnya. Atau kalkulator. Nah, berarti huruf C. Kemudian misalkan mau cari yang laptop. Nah, berarti huruf L cari. Kenapa harus dilihat di sini dulu? Bapak Ibu, untuk jenis font AWSOM ini ada 3 di sini saya berikan. Yang pertama, ini saya jelaskan. Yang pertama saya beri warna biru. Kemudian yang kedua saya beri warna merah dan yang ketiga saya beri warna hijau. Nah, apa bedanya? Yang biru ini tipenya adalah brand atau logo suatu perusahaan atau suatu logo yang dipakai untuk dengan suatu komersil. Nah, jadi apa bedanya ketika kita menggunakan yang logo berwarna biru? Nah, di sini sudah saya kasih biru. Maka Bapak Ibu menuliskan di sana, ini sudah saya tuliskan juga caranya. Jadi ketika menuliskannya nanti adalah ditambah B, FAB. Kenapa? Karena dia brand. Kemudian baru tuliskan FA 500PX. 500PX ini untuk yang 500. Seandainya untuk yang Twitter, Adobe misalnya, Adobe, maka tulislah FA Adobe. Karena Adobe ini berwarna biru. Dan B ini saya memberikan biar gampang saya beri warna biru biar nyaman mengingatnya OB. Kemudian yang merah. Yang merah ini regular. Tulisannya merah ini regular dan menulisnya harus bukan FAB lagi tapi FAR. Ini harus dibedakan FAR sama FAB. Ini beda. Jadi ketika Bapak Ibu menuliskan Adobe menggunakan FAR itu tidak akan tampil di sini. Nah, kita coba. Saya buat suatu postingan biar lebih jelas apa bedanya ketika kita tuliskan FAB dan FAR. Nah, kita lihat ketika FAB, nah, nampil logo Adobe. Nah, terlalu kecil untuk postingan memang. Nah, jika terlalu kecil silakan ditambahkan FA 3 kali misalnya. Biar kelihatan. Nah, ini Adobe kelihatan untuk FAB karena dia jenisnya B. Tapi ketika kita beri FAR untuk Adobe maka dia tidak akan nampil di sini. Nah, begitu juga dengan yang satunya lagi, seandainya kita beri FAS juga tidak akan nampil. Jadi yang bisa nampil ketika dia harus berformat FAB. Karena apa? Karena dia ini jenisnya brand. Nah, di sini sudah saya buatkan yang biru itu harus B, kemudian yang merah itu harus R. Nah, kita contohkan. Address book ini saya masukkan, saya lihatkan di sini ya. Ini nanti untuk di depan menu silakan dibuat ingat posisinya tadi.
Nah, ini address book itu bisa nampil kalau dia tulisannya FAR. Tapi ketika kita tulis FAS atau B saja, kita samakan dengan yang atas, maka dia tidak akan nampil. Karena dia harus sesuai dengan jenisnya. Nah, begitu juga dengan yang berwarna hijau. Hijau ini itu artinya solid. Saya berikan dengan warna hijau, jadi ditambah saja FAS di depannya. Jadi tambah FAS. Nah, jadi bedanya apa? Kalau brand itu di situ saya beri warna biru, kemudian FAB, FA nama. Nah, namanya ini sesuaikan, misalkan Bapak Ibu ingin memberi home, maka FA home. Brand ini B, jadi harus dilihat dulu yang berwarna biru, cari misalnya Algolia. Tidak bisa untuk yang warna hijau. Yang merah, address card. Nah, karena dia berwarna merah. Kemudian yang hijau, di sini saya tambahkan AD. Nah, ini kita lihat, ini yang bisa ditulis di menu. Jika tidak nampil karena salah kode, nah wajar jika tidak nampil. Nah, jadi seperti ini dia akan nampil. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini biar besar saya lihatkan, berikan kode FA 3 kali. FA 3 kali. Nah, jadi dia nampil. Kemudian untuk kode-kodenya, nah ini silakan dilihat. Ingat ada 3 jenis, hijau, biru, dan merah. Ini sudah saya pisahkan agar pengunjung lebih mudah untuk mencari yang mana yang pakai B, yang mana pakai R, dan yang mana pakai S. Nah, setelah Bapak Ibu masukkan di dalam blok dan ternyata masih tidak tampil, nah ada sesuatu hal atau step yang harus kita lakukan, yaitu kita harus memasukkan kode ini, link rep. Nah, nanti ini saya tuliskan di deskripsi ya. Ini harus kita masukkan di mana? Nah, kita harus cari, bukan di sini. Silakan Bapak Ibu klik tema, edit HTML, kemudian cari yang namanya Ctrl F ya, cari /head. Nah, jadi head. Nah, /head. Jadi kita harus cari ini head. Kemudian di mana kita memastikan ini? Kita pastikan tepat di atas head saja. Intinya di atas, tidak harus tepat, yang penting di atasnya. Nah, di sini saya simpan posisinya tepat di atasnya. Baru kita simpan. Nah, jadi kalau tidak nampil semua font awesome-nya, maka kemungkinan besar script ini belum dimasukkan. Maka ini harus dimasukkan, ingat, di edit HTML dan di atas head. Nah, maka otomatis semua font awesome yang kita buat tadi akan tampil di dalam blog kita. Dapat saya pastikan. Nah, kemudian untuk secara semua font yang tadi, yang A, B, C, D, E ini, jika masih semuanya bersatu, nah itu sumbernya ada, bisa Bapak Ibu lihat di bawah ini. Di bawah ini silakan diklik. Nah, ini ada sumber HTTP awesome icon galeri M-free. Nah, di sini saya ambilkan yang free saja. Jadi semua tadi sudah saya kumpulkan dari A sampai Z. Itu yang tipenya free. Jadi free bisa kita pakai oleh siapa saja. Nah, namun di sini akan Bapak Ibu akan kebingungan karena apa? Karena semua ikonnya masih bersatu. Bisa kita cari memang. Kita bisa mencari mana yang logo yang sesuai bagi kita. Misalkan mau pakai yang ini. Nah, tapi kita tidak tahu ini B, R atau S sebelum kita klik. Nah, jadi cukup disentuhkan saja misalnya, maka dilihat di bawah ada solid. Nah, makanya tadi saya buatkan di sini semua
biar Bapak Ibu mudah ketika mencarinya. Ya, jadi tutorial Ardi Kusnadi. Silakan dibuka di sini saja untuk mempermudah mencari yang mana B, yang mana R, yang mana S. Nah, demikian tutorial pada kali ini. Semoga Bapak Ibu bisa membuat icon pada menunya dan ini tidak berpengaruh kepada kecepatan. Insya Allah ini masih ringan untuk dipakai. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan tombol merah, 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 tombol merah.